Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yostal Trisani Alamsah. Dalam video ini saya akan memaparkan jawaban saya guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah AIK 3. Pertama, saya akan memberikan pendapat mengenai kontribusi Muhammadiyah untuk umat dan bangsa. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya berdiri tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan ini diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru pada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gagasan pembaruan Muhammadiyah di dalamnya sudah termasuk gagasan pembaruan di bidang pendidikan. Kiai Haji Dahlan melihat adanya problematika objektif yang dihadapi oleh pribumi, yaitu terjadinya keterbelakangan pendidikan yang takut karena adanya dualisme pada pendidikan yang masing-masing memiliki akar dan kepribadian yang saling bertolak belakang. Muhammadiyah bisa dibilang sebagai pelopor pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Semua hasil jeripayah Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Muhammadiyah merupakan organisasi di luar pemerintah yang memiliki lembaga pendidikan dan pengajaran terbesar di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan berjumlah 5.797 yang tersebar di seluruh tanah air. Total jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah sebanyak itu merupakan bilangan yang cukup fantastis bagi sebuah organisasi keagamaan dimanapun. Pendidikan Islam yang dikembangkan di lingkungan Muhammadiyah sebagai bagian dari misi dan agenda pembaruan Islam dan modernisasi kehidupan umat. Meskipun Ahmad Dahlan mempunyai latar belakang pesantren, gagasan pendidikan yang diterapkan pada lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh model pendidikan modern. Sistem pendidikan yang dikembangkan adalah sintetis antara sistem pendidikan Islam tradisional yang berbasis di pesantren dan sistem pendidikan modern sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan umum yang intelek. Kedua, saya akan menjelaskan secara singkat masuknya Islam di Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad 13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori kedua, teori Persia. Umar Amir Husain dan Husain Dijadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Ketiga, teori Cina. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masuknya Muslim Cina. Teori keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Saya menyimpulkan, hikmah masuknya Islam ke Nusantara adalah berusaha menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama, saling menghormati dan tolong menolong antar sesama umat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.